dimulai ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Setiap harinya kita ada doa pagi di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Dan di hari Senin sampai Jumat ada menara doa yang dilakukan dari jam 6 sampai jam 7 malam. Khusus di hari Rabu, menara doa dilakukan jam 8 sampai jam 9 malam di rumah kita masing-masing. Di hari Sabtu ada ibadah khusus untuk anak-anak, ibadah Sabtu Ceria yang dilakukan secara onsite di Ruko Blok G nomor 7A dan juga secara online melalui YouTube GBI Kabar Baik jam 4 sore. Di malam harinya kita ada doa malam yang dilakukan di hari Sabtu jam 7 malam secara onsite di Ruko Blok G nomor 7A dan juga online melalui aplikasi Zoom Meeting. Di hari Minggu kita kembali lagi beribadah. Ibadah raya dilakukan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama jam 9 pagi, ibadah raya kedua jam 11, dan juga ibadah raya ketiga jam setengah 4 sore khusus untuk para remaja. Dan setelah ibadah selesai, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening yang sudah tersedia atau dapat memberikannya secara onsite di persembahan. Dan sebelum ibadah dimulai, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita karena ibadah sebentar lagi dimulai. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Boleh dong mukanya yang tersenyum walaupun tertutup dengan masker ya. Terlihat nih dari raut matanya. Coba lihat kanan kiri, boleh tepuk bahu bilang ibu diberkati Tuhan. Bapak diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kami juga menyapa Kemers, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online. Shalom. Yuk kita sama-sama berdiri, kita akan memulai ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kalau kami boleh beribadah semua karena kemurahan Allah. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan. Dan hari ini ibadah yang kami persembahkan akan penuh dengan semarak. Karena kami mempersembahkan untuk Allah kami yang hidup. Untuk Tuhan kita yang perkasa, yang hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika kami memuji menyembah Tuhan, hadirat Allah nyata memberikan kekuatan, memberikan sukacita, melepaskan setiap belenggu ikatan dosa, memberikan kemenangan dan mujizat terjadi. Roh Kudus menuntun dan memimpin kami. Dimuliakan Kau Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin, puji Tuhan. Kita mau katakan firman-Mu kebenaran dalam hidup kita. Yuk tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Yes. Woo. Sama-sama katakan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dengan penuh iman. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Sama-sama dengan penuh iman katakan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi
perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dengan penuh iman yuk. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa sambil lompat yuk. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Sambil tepuk tangan di atas kepala buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Biar pujian ini sebagai bentuk iman kita di hadapan Tuhan. Yuk, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dengan penuh iman, dan kan ku injak-injak iblis di kaki. Sambil lompat ya Bapak Ibu ya. Siap. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin Bapak Ibu. Allah kita dahsyat, amin. Amin. Kita hari ini kita sama-sama menyanyikan nyanyian kemenangan. Sebab di dalam Tuhan ada kemenangan, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sekarang waktunya Tuhan nyatakan kemenangan-Mu bagi kami Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah, mari lambaikan tangannya ibu Bapak Ibu. Domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Tepuk tangan kepala yuk. Katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa-Mu Tuhan, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita.
yuk. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Tepuk tangan semala yuk. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kami Tuhan, oleh kesaksian iblis telah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian. Dengan iman katakan, iblis telah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh karena darahnya, oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Yes. Dia yang menyertai setiap kita. Amin. Amin. Mari sama-sama bawa hati kita di hadapan Tuhan lebih lagi. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami datang di hadapan-Mu dan kami berseru. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Dengan penuh keyakinan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami nyatakan Tuhan, kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Yes Tuhan. Bapa-Ku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Sungguh Kau kuatkan, Kau kuatkan aku
Sungguh kau kuatkan, kau kuatkan. Aku bertahan, aku bertahan. Sungguh kaulah harapan bagi kami Tuhan. Dan kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Kau Allah Immanuel, Allah beserta kami, menyertai langkah kami. Kau menuntun dan menolong kami, Allah beserta kami. Berperang gantikan, Engkau berperang lebih dulu memenangkan pertandingan, memenangkan setiap pergumulan hidup kami. Allah yang berperang ganti kami, dan kami merebut kemenangan yang sudah Allah sediakan. Di dalam-Mu kami dapat kemenangan, kami dapat kemenangan besar. Di dalam-Mu Tuhan, Kau beserta kami, Kau menolong kami, Kau beserta kami. Sekalipun kami ada di dalam lembah kegelapan, kami tidak takut bahaya, sebab gadamu itu menyertai kami semua. Dan di dalam tinggal tenang terletak kekuatan kami. Sungguh Engkau Allah yang menyertai setiap kami, Engkau Allah yang menolong kami. Yes Jesus. Mari kita angkat tangan kita sebagai syukur kita, sebagai penyembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau kuat kami Tuhan. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah Immanuel, serukan. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan sekalipun di dalam kesesakan. Yes, Allah Immanuel beserta kami. Haleluya. Mari sambil berdiri katakan, Kau kuatkan, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesia yang buktikan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Hari ini kami taruh percaya kami sama Tuhan.
Karena kami tahu Tuhan yang kasih kekuatan buat hidup kami. Hari ini kami taruh iman kami sama Tuhan. Karena kami tahu pengharapan kami sama Tuhan gak pernah sia-sia. Karena kami tahu pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Seberat, sebesar apapun pergumulan hidup kami tahu ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami sedang menuju kepada kemenangan. Tuhan, kami mau pegang terus tangan Tuhan. Kami mau pegang erat Tuhan. Karena kami tahu kami gak bisa melangkah kemana-mana kalau gak ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Pagi hari ini Tuhan bicara buat setiap kami. Bicara buat aku pribadi, bicara buat setiap jemaatmu di tempat ini. Bahkan juga mereka yang sedang menonton dari online Tuhan. Tuhan bicara buat kami, tegur hidup kami, perbaiki, kuatkan kami. Karena kami mau melangkah dengan iman di hari-hari ke depan kami Tuhan. Kami mau dengar suaranya Tuhan, kami mau duduk tenang, mendengarkan Tuhan berbicara buat setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Dahsyat. Panjang ya? Tahu nggak maknanya bersama Yesus tadi? Bersama Yesus, aku dan kau, dahsyat, luar biasa. Yes. Artinya kita sedang menguatkan satu sama lain. Bahwa bersama Yesus, saya Irwan dan Bapak Ibu, teman-teman semua, kita harus kuat. Dan kita pasti dahsyat. Siapa yang mau dahsyat bersama-sama dengan Tuhan? Wes, mantap. Oke, baik. Bapak Ibu, masih ingat tema bulan ini apa? Contekannya. March. Masih keblibet ngomongnya? Saya masih suka keblibet soalnya ngomongnya nih. Sampai hari ini saya masih suka ngeblibet nih ngomongnya nih. March ya. Oke, baik, kita baca sama-sama yuk ayatnya yuk. Di 2 Samuel 5 ayat 22 sampai 24. Kebaca? Semoga kebaca, kalau enggak boleh sambil disiapkan di HP-nya masing-masing, gadgetnya masing-masing. Yuk kita baca sama-sama ya. Dengan suara lantang kita baca 3, 2. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Gezer, bukan geser, nanti duduknya bergeser lagi. Oke, baik. Saya kasih warna sengaja, ada 4 poin penting yang kita mau bahas sama-sama. Poin pertama yang kalau Bapak Ibu ingat di minggu pertama dan minggu kedua sudah dibahas oleh Pak Tamto dan Bu Mari. Bicara tentang bagaimana Daud bertanya sama Tuhan. Siapa yang hari ini masih secara rutin terus bertanya sama Tuhan? Tuhan, saya mau habis ini mau ngapain? Habis ini saya mau berbuat apa? Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya harus bergerak gimana? Bertanya sama Tuhan bukan berarti bahwa kita gak ngerti harus ngapain. Tapi bertanya sama Tuhan berarti biar kita tidak salah melangkah. Bertanya sama Tuhan biar kita melakukan sesuai dengan yang Tuhan mau. Ketika kita menyenangkan hatinya Tuhan, maka otomatis berkat itu datang dengan sendirinya, betul? Bapak Ibu yang secara rutin bersaat teduh, yang dibagikan oleh para ketua CS-nya dalam 1 minggu ini pasti tahu bahwa 1 minggu ini kita belajar bagaimana kita mendengar suara Tuhan dan juga erat sama Tuhan. Gimana kita bisa bangun hubungan sama Tuhan. Nah, saya gak akan bahas lebih dalam itu, tapi saya mau lanjut ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua bilang begini, di 2 Samuel 5 ayat 23, buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Nah Bapak Ibu, buat gerakan lingkaran tuh gini. Biasanya zaman dulu itu kalau perang itu kita harus face to face.
berhadapan satu sama lain, saling serang. Pernah lihat film-film kolosal, mungkin ya entah film koboi ataupun film apapun itu, biasanya kalau perang itu harus berhadapan dan saling maju menyerang. Jadi yang satu akan tiupkan panji, angkat panjinya, yang satu nanti akan tiupkan trompetnya, sangkakalanya. Mereka maju berperang. Ya, ada yang pakai genderang, ada pakai sangkakala. Mereka maju berperang face to face. Hadapan, muka ketemu muka, perang, bantai-bantaian. Tapi kali ini Tuhan bilang hal yang berbeda sama Daud. Tuhan bilang, buat gerakan lingkaran. Jangan nyerang dari depan, tapi buat gerakan lingkaran. Kalau saya jadi Daud, saya mungkin bertanya sama Tuhan, Tuhan ngapain suruh bikin gerakan lingkaran? Tapi Tuhan sedang kasih sebuah strategi perang yang baru sama Daud. Dan strategi perang itu yang sampai hari ini masih dipakai di banyak negara. Banyak pengintai-pengintai semua nyerangnya dari belakang. Semua berperang dari belakang. Teman-teman, Bapak Ibu, saya tulis di sini bahwa cara kerja Tuhan itu tidak sama dengan pola pikirnya manusia. Ada yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, hari-hari ini sedang mengalami permasalahan berat. Saya lagi bergumul nih Bapak Ibu. Bergumul buat tanggal 25 Mei nanti. Kemarin saya bilang sama Hani, sama istri saya bilang, wow ini berat badan saya udah turun nih 2 kilo nih, puji Tuhan gitu kan. Lingkaran pinggang saya sudah mulai, celana-celana sudah tidak sesak lagi sekarang ya, puji Tuhan gitu loh. Sudah turun 2-3 kilo saya gitu. Tapi itulah caranya Tuhan ya. Tuhan selalu bekerja dengan caranya yang gak pernah masuk akal. Tuhan selalu bekerja dengan caranya yang buat kita tuh gak make sense gitu loh. Pernah gak berpikir gini, suatu hari Bapak Ibu berpikir bahwa pernah lihat minyak pernah lihat ya, minyak goreng ya. Minyak goreng kebetulan kan kantor saya kan bergerak di bidang minyak goreng gitu, jadi saya jadi juragan minyak. Enggak lah, itu beda perusahaan tapi satu grup. Nah, tahu minyak goreng itu kan dibuatnya dari bahannya cuman dari 2 bahan ya. Ada dari minyak zaitun, itu mahal banget kan. Olive oil itu mahal banget. Ada dari kelapa sawit. Pernah lihat biji kelapa sawit? Pernah lihat ya? Keras ya, kayak batu. Itu biji kelapa sawit, kalau Bapak Ibu pakai pisau gitu ya, dirobek-robek gitu pakai pisau. Isinya tuh bukan air loh. Serabut isinya. Nggak ada air-airnya di minyak, di kelapa sawit itu nggak ada air-airnya. Sama kayak buah zaitun. Buah zaitun kalau Bapak Ibu buka, dalamnya putih, nggak ada air-airnya. Tapi apa yang dilakukan sama pabrik-pabrik minyak? Dia hancurkan itu kelapa sawit, dia tekan, dia press, dia hancurkan habis sampai keluar minyaknya. Satu bongkah kelapa sawit itu cuman menghasilkan 0,3 liter. Cuman 1/3 liter doang minyak, bahan baku minyak. Itu pun kalau kelapa sawitnya bagus. Kalau kelapa sawitnya nggak bagus, itu satu pohon kelapa sawit itu cuman bisa menghasilkan mungkin 3-4 liter doang. Jadi kalau Bapak Ibu lagi ngegoreng minyak di rumah, habis ini pulang goreng tempe, goreng ikan gitu ya, buat makan anak di rumah gitu ya. Bayangkan, waduh ini satu pohon nih gue pakai nih, buat ngegoreng ikan doang gitu ya. Kalau lagi tuang minyak itu kan kalau goreng ikan kan butuh minyaknya banyak ya. Ikannya harus tenggelam gitu kan di minyaknya. Wah ini satu pohon nih, saya orang kaya nih ngegoreng satu pohon minyak gitu. Tapi itu cara yang Tuhan sedang kerjakan. Untuk menghasilkan kualitas yang bagus, Tuhan harus hancurkan hidup kita terlebih dahulu. Sometimes kadangkala Tuhan harus bikin kita ada dalam posisi yang remuk, hancur untuk mengeluarkan potensi terbaik dalam diri kita. Kenapa? Karena Tuhan gak pengen kita cuma terlihat baik di luar doang. Karena Tuhan pengen kita terlihat baik di dalam. Tuhan izinkan masalah, itu bukan berarti kemudian biar kita jadi down. Tapi Tuhan izinkan masalah kita terjadi biar kita naik kelas. Saya kemarin itu lihat di Instagram, ada seorang pembicara bilang gini, kita sering kali berdoa bilang, Tuhan kami mau jadi kepala bukan jadi ekor. Ya kan? Jadi pemimpin bukan di bawah. Teman-teman Bapak Ibu, ketika kita mau jadi kepala, itu harus naik. Jalan naik itu tidak selalu mudah.
naik gunung itu nggak selalu mudah. Pelan-pelan melangkah demi melangkah. Waktu kita jalan pelan-pelan demi selangkah, maka kita akan lihat Tuhan tuntun kita, Tuhan sertai kita. Capek banget. Naik gunung tuh capek banget beneran. Saya udah lama gak naik gunung, saya nggak tahu masih kuat gak naik gunung saya. Udah 3 tahun lebih kayaknya saya gak naik gunung. Tapi naik gunung itu perlahan tapi pasti. Sama perjalanan kita bersama dengan Tuhan itu kita mau naik. Makanya kenapa Tuhan bilang buat gerakan lingkaran. Ikutin caranya Tuhan, jangan caranya kita sendiri. Kalau saya jadi Daud, saya pasti tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa gak maju nyerang aja sih langsung face to face, jebret, selesai gitu loh. Tapi Tuhan bilang enggak. Kenapa? Karena Tuhan tahu kekuatan pasukan Daud saat itu tidak besar. Jumlah pasukannya jauh lebih kecil daripada bangsa Filistin. Kalau dia berhadapan face to face, dia gak akan menang. Kalau Bapak Ibu sekarang ngikutin dengan pola pikir kita sekarang, si Irwan ngikutin pola pikirnya dia untuk menjalankan event charity, gak akan terjadi. Setiap hari kita leaders jam 9 malam berdoa rutin buat event charity ini. Karena kita tahu kita gak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kami cuma ber-12. 12 ini pun kadang ada yang lemah, ada yang kuat gitu kan. Saling menguatkan, saling menopang satu sama lain. Kita gak bisa bergerak sendiri Bapak Ibu. Kami harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya tahu Bapak Ibu pun punya permasalahannya masing-masing di rumah. Hari ini mungkin gak tahu nanti siang mau makan apa. Anak-anak besok sekolah gimana. Nanti mau berangkat kerja besok gimana. Belum gajian, gak punya uang. Tapi berjalan bersama dengan Tuhan, kita bisa melihat sebuah cara kerja yang di luar pola pikirnya kita. Gerakan melingkar bicara tentang pola kerjanya Tuhan yang bukan pola kerjanya manusia. Sesuatu yang gak pernah masuk di akal. Mana pernah saya kepikiran saya bekerja di BSD. Ya, setiap hari pergi 2 jam, pulang 2 jam, 4 jam. 2 jam pulang tuh kalau lagi lancar. Kalau lagi gak lancar ya puji Tuhan bisa Jakarta Bandung, Jakarta Cirebon tuh. Perjalanan bisa 3 jam, 4 jam gitu kan. Tapi di sini saya belajar banyak hal. Sepanjang perjalanan saya kalau saya pergi kerja, saya pulang kerja. Ternyata Tuhan ajarkan saya banyak hal. Dengerin lagu rohani, dengerin khotbah. Ternyata Tuhan ajarkan saya banyak hal. Waktu-waktu saya sama Tuhan tuh jadi lebih banyak. Saya jadi lebih banyak gampang ngobrol sama Tuhan. Di mobil sendirian, denger lagu rohani, denger khotbah-khotbah gitu. Saya dibangun, iman saya mulai dibangun lagi, saya mulai dikuatkan lagi. Makanya masuk ke poin berikutnya, mendengar bunyi derap langkah. Waktu kita mendengar bunyi derap langkah, kan Tuhan bilang buat gerakan melingkar, lalu tunggu suara di puncak pohon kertau. Nanti ada bunyi derap langkah. Nanti kamu akan dengar bunyi derap langkah. Bapak Ibu, kata mendengar ini bukan kata duduk, diam, ya udah tungguin aja deh. Santai-santai dulu, istirahat, nafas, minum. No. Yang Tuhan maksudkan di sini adalah mendengar secara aktif. Bukan mendengar secara pasif dalam artian cuma duduk santai, diem doang. Tapi mendengar berarti mencari terus, mencari apa yang maunya Tuhan. Waktu kita ada dalam sebuah masalah, kita selalu bilang gini, selalu dinasihatin gini. Cari dong wajahnya Tuhan, cari dong kehendaknya Tuhan. Betul, cari kehendaknya Tuhan adalah dengan duduk diam di hadapan Tuhan, doa, baca firman, sharing sama ketua CS, sharing sama Bapak Ibu Gembala. Biar kita makin dibangun, iman kita dikuatkan. Jangan cuma duduk diam terus kemudian ya udahlah kita duduk dengar. Masih ingat Bapak Ibu kisah pasukan Gideon? Gideon awal mulanya pasukannya berapa puluh ribu? 30 ribuan lebih ya, 30 ribuan lebih. Kemudian turun jadi 1000-an apa 10 ribuan? 10 ribu, turun jadi 10 ribu. Waktu pasukannya 10 ribu, mereka datang ke pinggir sungai untuk istirahat dan Tuhan suruh seleksi lagi. Karena menurut Tuhan pasukannya ini masih ada yang gak fokus untuk berperang, gak siap untuk berperang, masih takut-takut maju mundur gitu kan. Aduh nanti kalau berperang, kalau saya mati gimana anak istri di rumah, kalau saya tiba-tiba di kaki saya pincang gara-gara perang luka gitu kan, gimana nanti cari kerja di rumah, aduh gimana nih. Tuhan gak mau seperti itu, Tuhan pengen pasukan yang fokus. Makanya di Gideon bilang ambil minum kan,
Waktu pasukannya ngambil minum, cuman pasukan yang ngambil minum dengan pegang tameng di tangan sambil pegang pedang dan gak melepaskan baju zirahnya, gak melepaskan ketopongnya, gak melepaskan kasutnya. Dia ngambil minum dengan tangan atau bahkan mungkin jongkok gitu ya, langsung mulutnya ke air sambil siap sedia. Cuman orang-orang itu yang dipilih cuman 300. Hari-hari ini kalau Bapak Ibu ada dalam medan peperangan, sedang bergumul buat beban hidupnya. Anak saya besok sekolahnya gimana, nanti mau makan di rumah gimana, apa yang harus dilakukan? Yuk lakukan tindakan aktif. Aktif dalam artian datang sama Tuhan, muji Tuhan, nyembah Tuhan. Pak, saya nggak bisa nyanyi, saya boro-boro nyanyi. Kalau saya nyanyi, itu orang yang duduk di samping saya langsung tutup kuping, Pak. Ya puji Tuhan saya nggak jadi WL. Kalau saya jadi WL, Bapak Ibu tutup kuping semua ya. Tapi kalau kita nyanyi nyembah Tuhan, Tuhan gak peduli suara kita bagus atau enggak. Tuhan gak peduli kita hafal lagu atau enggak. Tuhan gak peduli Bapak Ibu hafal liriknya atau enggak. Nyanyi sama Tuhan, datang sama Tuhan, sembah Tuhan. Pertama kali saya belajar nyembah Tuhan, saya masih ingat banget tahun 98 ketika saya bertobat terima Tuhan Yesus. Saya nyembah Tuhan, saya cuma bilang satu kata, Tuhan Yesus baik. Udah, itu aja ngulang berulang-ulang. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sampai kemudian ada kata-kata yang baru lagi keluar lagi. Yang penting aktif, do something, aktif cari kehendaknya Tuhan. Kenapa? Waktu kita cari kehendaknya Tuhan, maka makin lama kita makin peka untuk dengar suaranya Tuhan. Makin lama kita makin peka untuk dengar bunyi derap langkahnya Tuhan. Fokus. Waktu kita mulai fokus sama Tuhan, kita nyembah Tuhan, maka makin lama kita akan makin sibuk dengan hal-hal kerohanian. Hal-hal kerohanian tuh gini, kita akan makin sibuk untuk menyenangkan hatinya Tuhan dan lupa untuk ngegosipin orang lain. Kita akan makin sibuk menyenangkan hatinya Tuhan dan lupa untuk berbuat dosa lagi. Kalau yang kemarin mungkin suka nilep-nilep uang, yang kemarin suka gosipin orang, yang kemarin suka ngegampangin masalah, yang kemarin suka senangnya nyogok-nyogok ke sana sini. Waktu kita fokus sama Tuhan, lama-lama kita akan mulai jauh dari dosa. Lama-lama kita akan mulai terbiasa untuk alergi sama dosa. Ya Bapak Ibu. Nah, orang yang aktif, orang yang peka dan orang yang fokus menantikan Tuhan, dia akan dapat energi baru. Dia akan dapat kekuatan baru. Saya suka sama ayat ini. Yesaya 10 ayat 40-31 bunyi gini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada teman saya, teman pelayanan dulu waktu mahasiswa, bikin lagu dari ayat ini. Lagunya ada di YouTube, judulnya Raja Wali. Bapak Ibu bisa cari. Di Spotify juga ada. Bapak Ibu, waktu kita benar-benar menanti-nantikan Tuhan, waktu kita benar-benar mencari Tuhan, kita fokus, peka, duduk, diam, dengerin Tuhan maunya apa, kita dapat kekuatan yang baru. Hari-hari ini hari ini adalah H-59 menjelang event charity. Kemarin H-60 kami berkumpul di sini. Kami rapat, kami bahas berbagai macam hal termasuk undangan-undangan, proposal dan lain sebagainya. Hari-hari ini kami sedang benar-benar bergelora. Saya pribadi, saya lagi bergelora nih. Saya, Pak Tamto, Bu Mari, kita lagi bergelora banget. Kenapa? Emang undangan udah ada yang beli Pak? Emang udah ada tamu VIP yang mau datang? Emang udah ada kepastian mau nyumbang berapa? Belum ada. Emang ada konglomerat yang sudah pasti mau membangunkan untuk gedung sekolah kabar baik? Belum ada. Tapi saya mau bilang, hari ini saya bergelora. Kenapa? Semakin berat beban yang saya harus hadapi, saya percaya Tuhan akan bawa naik lebih tinggi lagi daripada yang saya bayangkan. Tuh. Makanya saya mau bilang, fisik boleh capek, pikiran mungkin boleh capek, tapi roh saya lagi bergelora Bapak Ibu. Saya lagi membara-bara. Kenapa? Karena saya tahu semakin berat beban untuk menjalankan event charity ini, maka Tuhan akan berikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan.
Percaya deh, apa yang kita nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah kita bayangkan, nggak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengasihinya. Betul kan? Paulus bilang begitu kan? Artinya apa? Kita boleh stres dengan beban hidup kita. Bayangkan, kepanitiaan pertama kali dibentuk, targetnya 2M. Long the way berjalan 5M. 2 minggu kemarin, baru 2 minggu yang lalu, 11,5. Tuhan Yesus. Waktu Pak Jason datang, minggu lalu datang, saya sempat ngobrol sama dia. Dia cuma bilang gini, kalian punya iman yang hebat. Kita melangkah dengan iman Bapak Ibu. Bapak Ibu punya masalah? Yes, saya yakin ada yang hari ini masih ngontrak, ada yang gak tahu anaknya mau gimana, ada yang gak tahu besok kerjanya apa, hari ini bisa makan atau enggak aja saya gak tahu. Tapi percaya, melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan. Waktu kita melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan, percaya dapat kekuatan yang baru. Percaya, yakin deh, dapat kekuatan yang baru. Tadi kita sudah belajar bahwa Tuhan akan lakukan sesuatu yang di luar dari akal pikiran kita, bergerak melingkar. Kita bergerak melingkar, udah oke, saya percaya sama Tuhan. Tuhan suruh saya A, saya ikutin A. Tuhan suruh saya B, saya ikutin B. Sudah? Sudah. Oke, sekarang cari Tuhan. Duduk, diam, dengar suara Tuhan. Baca firman, dengar lagu rohani. Hari-hari ini kalau saya lagi bingung gitu, kadang saya suka bingung di jalan gitu. Kalau lagi di jalan bingung, lagi finishing proposal, lagi finishing undangan, saya bingung. Tuhan ini proposal mau dibikin kayak gimana? Tuhan ini undangan mau didesain seperti apa? Kata-katanya apa mau ditulisnya? Kasih dengar lagu aja. Saya gak ngapa-ngapain Bapak Ibu. Kalau saya udah pusing mikirin kayak gitu, udah stop, saya dengar lagu rohani. Di jalan, sepanjang jalan saya dengar lagu rohani. Saya cuma bilang sama istri saya, aku mau pulang ya. Dah, saya ngabarin dia, udah saya dengar lagu rohani. Sepanjang jalan 2 jam, 3 jam perjalanan, dengar lagu rohani. Apapun lagunya itu, puter aja terus. Kemarin gara-gara anak-anak kita habis rekaman sama si Jason, rekaman sama Pak Jason, saya dengerin lagu itu terus kan, Tuhan tahu sama waktu yang tepat. Dengerin aja terus. Lama-lama Tuhan bicara sesuatu. Tuhan bicara. Saya nggak berpikir, aduh Tuhan, dia lagi pusing kok suruh dengerin lagu rohani gitu. Ngapain sih ini Pak Irwan, kurang kerjaan banget. Ini lagi pusing, ntar mau makan apa nanti siang habis ini pulang dari family community gitu. No, saya cuma dengerin lagu rohani. Tuhan buka jalan. Ide-ide baru Tuhan kasih, inspirasi-inspirasi baru Tuhan kasih. Pekerjaan di kantor lagi padat-padatnya juga kan gitu, lagi padat-padatnya juga, tapi Tuhan tetap kasih gitu loh. Tuhan kasih tetap penyertaan yang luar biasa sempurna gitu. Saya senang berjalan sama Tuhan karena saya tahu makin saya ngadepin tantangan, maka Tuhan makin kerjakan dengan caranya yang luar biasa dengan ajaib. Hari-hari ini ada yang lagi punya masalah, lagi pusing dengan apa yang mau dikerjakan, apa yang mau terjadi dengan rumah tangga saya, dengan anak-anak saya. Saya cuma bilang datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan ngapain Pak? Saya baca Alkitab gak ngerti, bingung. Ya dengar lagu rohani kalau gak ngerti. Baca Alkitabnya gimana? Baca aja. Baca aja, Tuhan akan kasih jawaban. Kalau bingung lagi gimana? Datang sama ketua CS. Bu, saya punya masalah, doain saya dong. Datang sama ketua CS, datang sama Bapak Ibu Gembala. Gitu ya. Kalau dapat berkat juga datang juga sama ketua CS. Ya, jangan cuma datang sama ketua CS-nya cuma pas lagi masalah doang gitu. Aduh lagi di masalah tolong doain dong gitu ya. Begitu punya berkat, yes dapat THR nih. Lupa ketua CS-nya. Ya. Tapi itu bukan haruskan ya, bukan kewajiban ya, mohon maaf. Tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan untuk seperti itu. Artinya gini, dalam CS kita berbagi suka dan duka. Ya, dalam CS kita saling membangun dan saling menguatkan. Ada yang sedih, kita ikutan sedih. Ada yang senang, kita ikutan senang. Ya, kita bersuka cita. Baru beberapa hari yang lalu Bu Alan berulang tahun, Tika berulang tahun, Bu Mari berulang tahun. Kita bersuka cita bersama-sama. Ada yang sedih, ada yang kedukaan, ada yang berbeban berat, kita juga berdoakan, kita juga datang, kita hadir. Kita satu keluarga, gitu ya. Nah Bapak Ibu, karena kita satu keluarga, kita saling menguatkan satu sama lain. Kalau kita mau berjalan lebih jauh, jalan sendiri itu lebih enak, lebih cepat. Kalau jalan bareng-bareng kan suka terbebani. Kalau mau jalan lebih cepat, jalan sendiri. Tapi kalau mau jalan lebih jauh, jalan rame-rame.
Coba saya tanya Bapak Ibu. Dari sini, ruko nih ya, dari ruko kita jalan ke Gor Bekasi. Sendirian. Bete, kurang kerjaan, ngapain sih suruh jalan sendirian. Tapi coba kita jalan rame-rame, berempat, berlima, sambil di jalan sambil ngobrol. Gak berasa kan? Gak berasa. Gitu. Jalan rame-rame. Saya download sebuah aplikasi di handphone saya untuk menghitung berapa jejak langkah yang sudah saya lalui per hari gitu ya. Kemarin 8 ribuan, kadang 10 ribuan, kadang berapapun. Pak Tanto mungkin lebih jauh lagi langkahnya gitu. Tapi kalau kita jalan rame-rame pasti akan lebih senang. Makanya waktu kita menanti-nantikan Tuhan, cerita sama orang di sekeliling kita. Pak, saya lagi nantiin Tuhan. Kenapa? Saya lagi nantiin pekerjaan yang baru. Udah dapat? Belum. Udah ngelamar? Belum. Tapi saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Ya tetap harus ada tindakan iman ya. Melamar kerja gitu kan, buatkan CV-nya dan lain sebagainya. Gitu. Hari-hari ini saya tahu bahwa saya nggak berjalan sendirian. Saya berjalan bersama dengan teman-teman panitia yang ada. Saya punya gembala yang luar biasa yang terus menopang dan menguatkan saya. Gitu. Saya tahu bebannya Pak Tanto sama Bu Mari jauh lebih berat lagi daripada bebannya kita semua. Tapi itu yang sedang Tuhan kerjakan. Dan hari-hari ini saya mau ajak Bapak Ibu sama-sama. Yuk melangkah bersama-sama. Terakhir saya mau bahas kata bertindak cepat. Kenapa bertindak cepat? Karena di situ ditulis kan. Buat gerakan melingkar, tunggu dekat di bawah pohon kertaus itu, nanti dengar suara derap langkah. Begitu suaranya ada, langsung bertindak cepat. Waktu Tuhan sudah bicara sama Bapak Ibu, Irwan, kamu siap-siap ya. Sebentar lagi ada bunyi suara bergerak nih di atas pohon kertau. Pergerakan buat panitia event charity sebentar lagi akan dimulai. Kamu tunggu. Tuhan bilang gak kapan? Enggak. Tuhan gak bilang kapan sama Daud. Tuhan gak bilang tunggu sehari ya, tunggu 2 jam ya, tunggu 3 jam. No, Tuhan gak ada bilang kayak gitu ya Bapak Ibu. Tuhan bekerja pada waktunya Tuhan. Tuhan gak pernah punya timeline yang diketahui sama manusia. Ya. Saya nggak tahu, Alkitab nggak mencatat Daud nunggu berapa lama, seminggu kah, sebulan kah, sehari, 2 hari, setengah jam. Alkitab nggak mencatat. Tapi saya tahu Daud menunggu dengan luar biasa, dia standby. Kenapa? Tiba-tiba dia lagi menunggu, tiba-tiba bunyi suara derap langkahnya itu muncul, maka dia langsung bergerak dengan cepat. Dia nggak nunda-nunda. Makanya bangun hubungan sama Tuhan itu penting. Kenapa? Ketika Tuhan ngomong langsung bergerak. Saya tulis di sini, prepare for the rain. Lakukan yang terbaik yang hari ini bisa kita lakukan dan biar Tuhan yang sempurnakan segala sesuatunya. Kenapa? Ketika kita melakukan yang terbaik, maka percaya yang akan kita hasilkan pasti sesuatu yang maksimal. Pernah gak Bapak Ibu diminta untuk mengelola sesuatu, menyiapkan sesuatu yang besar, tapi Bapak Ibu kerjakannya santai-santai aja. Tenang aja lah, nanti dulu. Sarabri nyuruh, Pak Irwan 2 bulan lagi akan menjadi pemain keyboard di Family Community. Aduh, ini tangan harus mulai sering-sering dipijet biar lancar gerakannya. Waktu saya dibilang seperti itu, saya pasti mempersiapkan diri baik-baik. Saya pasti memastikan gimana saya melatih tangan saya yang tadinya kuku ini kaku-kaku semua. Biasa pegang keyboard sih biasa, tapi keyboard komputer gitu, bukan keyboard musik. Tapi ini harus mulai dilatih gimana caranya gitu. Tapi ketika saya melakukan mempersiapkan, waktu tiba waktunya 2 bulan tersebut, saya sudah bisa. Karena saya mempersiapkannya dengan baik. Nah dengar Bapak Ibu, persiapkan baik-baik. Setelah 25 Mei, Tuhan akan lakukan sesuatu yang besar. Bukan cuma buat pelayanan ini, buat Bapak Ibu pribadi. Saya percaya Tuhan sedang kerjakan sesuatu yang besar. Bukan buat pelayanan ini aja, bukan buat sekolah kabar baik buat anak-anak kita, bukan. Tapi buat Bapak Ibu pribadi, Tuhan sedang siapkan sesuatu yang besar. Siapkan diri baik-baik. Begitu Tuhan bilang, bergerak, yuk bergerak. Hari ini kami bergerak. Kalau Bapak Ibu lihat nanti di grup WhatsApp ya, mohon maaf nih kalau profile picture-nya sama semua. Ya, mohon maaf kalau profile picture-nya sama semua. Perhatikan baik-baik, jangan terpacu, jangan
terpukau sama profile picture-nya. Lihat namanya tetap oke. Saya mau kirim WhatsApp sama Pak Irwan, sama Pak Tamto, Bu Mari. Loh kok ini pada sama semua profile picture-nya? Karena kami sedang memasang sebuah profile picture yang sama tentang event charity. Bapak Ibu mau? Boleh dengan senang hati. Nanti saya akan sharekan di grup. Ya, tapi hati-hati. Kok profile picture-nya sama semua? Ini mau WhatsApp Esther sama mau WhatsApp si Inge, kok sama ya? Hati-hati. Kenapa? Karena kita sedang mempersiapkan sebuah hujan besar di Kabar Baik. Kita sedang mempersiapkan diri untuk berkat besar yang datang ke Kabar Baik. Raja-raja akan datang ke Kabar Baik memberikan berkatnya. So, bersiap ya. Tanya sama Tuhan, Tuhan maunya apa? Tuhan sudah bilang, bergerak melingkar. Percaya bahwa pergerakan yang Tuhan lakukan adalah sesuatu yang di luar akal sehatnya manusia. Ketika kita sudah tahu bahwa Tuhan kerjakan sesuai dengan akal sehat, beda dengan akal sehatnya manusia, maka Tuhan akan perdengarkan suara derap langkah. Gimana caranya saya bisa dengar suara derap langkah? Fokus sama Tuhan, peka sama Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan. Jangan biarkan kita berlena-lena, jangan biarkan kita terlena dalam segala permasalahan kita. Makin besar masalahnya kita, makin besar pula Tuhan mau bekerja dalam hidup kita. Masalahnya jangan biarkan kita malah jadi santai-santai dengan masalah. Dan ketika Tuhan sudah kasih jawaban, bergerak dengan cepat. Tanggapi dengan cepat. Gimana caranya kita bisa menanggapi dengan cepat? Adalah ketika kita sudah menyiapkan segala sesuatu terlebih dahulu. Kita nggak bersantai-santai, kita nggak berleha-leha, tapi kita siap. Tuhan, saya mau, Tuhan, anak saya kuliah di Universitas Indonesia misalnya. Persiapkan dari sekarang. Apa yang harus dipersiapkan? Ada teman-teman YC yang bisa membantu, mungkin bantu ngajarin, bantu belajar bareng. Gitu. Tuhan, saya punya masalah, saya nggak punya kerjaan. Gimana caranya saya bisa bikin CV yang bagus? Yuk kita duduk bareng, kita bantuin bikin CV-nya gimana. Tuhan, saya pengen buka usaha, Tuhan saya nggak tahu nih habis ini mau makan apa di rumah. Share sama ketua CS-nya, yuk kita doa bareng, Tuhan pasti tolong. Kalau ada berkat pasti kita bantu. Amin. Yuk kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari-hari ini hidup kami ada dalam tangannya Tuhan. Kami bersyukur kalau hari-hari ini hidup kami ada dalam tuntunannya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami melangkah bersama dengan Tuhan, maka kami melangkah dengan kuat. Kami mau start strong, stay strong, dan finish well Tuhan. Kami mau pastikan bahwa hidup kami terus dengar-dengaran akan arahannya Tuhan. Kami memastikan bahwa hidup kami terus peka, fokus sama yang Tuhan mau kami kerjakan. Kami mau terus bangun hidup kami Tuhan. Kami mau terus miliki hubungan yang terbaik sama Tuhan. Karena kami tahu pondasi hidup kami itu adalah hubungan kami dengan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hanya akan berhasil ketika ada Tuhan di dalamnya. Ketika kami libatkan Tuhan di dalamnya. Karenanya Tuhan, seberat apapun masalah yang kami hadapi hari-hari ini, sebesar apapun tantangan yang kami hadapi, tapi kami mau pegang erat tangannya Tuhan. Karena kami tahu kemenangan kami hanya di dalam Tuhan. Kemenangan kami hanya di dalam Yesus. Kami mungkin gak punya uang di rumah. Kami gak punya bahan makanan buat anak-anak di rumah. Pekerjaan kami cuman ini aja. Hidup kami cuman begini-begini aja. Tapi kami tahu ketika kami pegang erat tangannya Tuhan, ketika kami terus bersandar sama Tuhan, maka hidup kami yang biasa-biasa ini akan Tuhan ubahkan menjadi hidup yang luar biasa. Perjalanan kami dengan Tuhan akan menjadi perjalanan yang sukacita. Secara manusia orang lain mungkin melihat kami begini-begini aja. Tapi di mata Tuhan, kami luar biasa. Karena kami tahu kami sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan, kuatkan kami, tolong kami, pimpin kami, sertai kami. Kami gak bisa berjalan tanpa Tuhan. Kami gak bisa melangkah sama Tuhan. March of March Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Dengar-dengaran Tuhan, tunduk, diam, fokus sama Tuhan. Dan ketika Tuhan berbicara sama kami melalui ketua CS kami, melalui gembala kami, melalui orang-orang di sekeliling kami, maka kami mau bergerak dengan cepat. Kami gak mau bersantai-santai Tuhan.
Ini waktunya Tuhan untuk bekerja buat hidup kami. Kami buka hidup kami biar Tuhan bisa bekerja dan menjamah hidup kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu pagi hari ini. Biar kebenaran firman-Mu terus membangun, menguatkan, meneguhkan hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk berdiri. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya ketika kami hear the sound of marching, pada saat kami mendengar suara march yang Engkau perdengarkan, maka kami akan bertindak dengan cepat. Karena itu Tuhan Yesus, biar kepekaan itu terus boleh ada di dalam diri kami, sehingga Tuhan Yesus kami bisa menjadi orang-orang yang selalu siap dan sigap ketika arahan dilakukan, diperdengarkan, kami benar-benar mendengar dan kami bisa segera bergerak dengan cepat dan kami bisa mengalami mujizat itu. Kami juga mau bergerak untuk bangsa dan negara Indonesia di mana Engkau tempatkan kami di negeri ini. Tuhan, kami punya tanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan kota, negeri di mana Engkau tempatkan kami. Karena itu kami lepaskan kuasa-Mu, berkat untuk bangsa dan negara Indonesia. Berkat-Mu tercurah, kemuliaan-Mu dinyatakan atas Indonesia. Engkau pakai Bapak Presiden Joko Widodo dan juga semua staf yang ada untuk menjadi alat-Mu untuk Indonesia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya juga Tuhan Yesus, tahun politik yang ada ini tidak akan bisa ditunggangi oleh si jahat untuk menggocoh umat-Mu di Indonesia. Tuhan Yesus, jikalau sepanjang bulan puasa ini, kami tahu Tuhan Yesus ada rekan-rekan kami yang sedang menjalankan ibadah, dan di bulan ini juga sebenarnya kami juga segera menjelang bulan-bulan minggu-minggu sengsara, di mana nanti akhirnya kami juga akan merayakan kemenangan besar, yaitu pada perayaan Paskah. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, ada kerukunan yang terjadi di Indonesia Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami percaya untuk setiap kami, Engkau juga bisa pakai kami berkaitan dengan charity 2023 ini. Urapi Tuhan Yesus, berikan arahan apa yang bisa kami lakukan. Tapi setidak-tidaknya kami bisa masuk ke dalam rantai doa untuk berdoa Tuhan. Bahkan kami berdoa juga untuk semua profile picture yang akan dipasang oleh setiap kami. Allah Roh Kudus berbicara kepada orang-orang yang melihat perubahan profile pictures dan status WA dan status mungkin medsos kami. Tuhan, selebihnya Engkau terus beri ilham, Engkau berikan hikmat kepada kami untuk apa yang harus kami perkatakan ketika ada orang menanyakan perubahan yang terjadi pada PP kami, pada status kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Charity Gala Dinner 2023 Mei tanggal 25, semuanya berada dalam kendali-Mu dan semuanya akan berjalan dengan baik Tuhan. Engkau pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, penggenapan janji Allah di Yesaya 60 ayat 1 sampai 22. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 sedang terjadi, sedang digenapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada, baik jemaat gereja Kabar Baik maupun jemaat sekolah Kabar Baik. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kuasa pemulihan-Mu terjadi Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Gabriel. Oleh biru Yesus, Gabriel jadilah sembuh, Jehovah Rafa pulihkan, sembuhkan. Kami berdoa untuk Alvin Lai Kristolov, oleh biru Yesus juga disembuhkan, Jehovah Rafa pulihkan, sembuhkan. Untuk Ci Alan juga Tuhan, Kau pulihkan, Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua nama yang ada Tuhan Yesus, yang tidak kami sebutkan satu persatu saat ini, Engkau yang jamah Tuhan Yesus dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya setiap kami, darah Yesus sucikan, kuduskan, tutup bungkus kami semua rapat sempurna. Darah Yesus
buka jalan berkat, jalan mujizat, kuat kuasa, kasih karunia, kekuatan, kesehatan dalam hidup kami kini dan selamanya. Darah Yesus tutup semua jalan rekayasa si jahat dalam hidup kami. Darah Yesus patahkan segala siasat si iblis. Darah Yesus patahkan, hancurkan segala kutuk, segala belenggu. Darah Yesus batalkan semua perjanjian di luar dari perjanjian berkat Kristus dalam hidup kami. Darah Yesus basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, jikalau nanti kami juga membawa persembahan, Tuhan, ini adalah sebagian kecil dari apa yang kami terima yang daripadamu. Sucikan, kuduskan, dan terima ini menjadi salah satu bagian ucapan syukur kami atas semua kebaikan Tuhan. Pakai untuk kabar baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan akhirnya kami membuka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu, tangan yang sama juga adalah tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Saudara-saudara dimanapun kau berada saat ini, baik yang onsite saat ini maupun pada saat Anda mendengar dan melihat ibadah ini, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus, terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus terus menjadi milikmu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.